Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Bandar judi dadu dan sabung ayam di Palaran Samarinda digerebek polisi. Satu pelaku jadi tersangka dan satu lainnya masih diburu. 48 napi Nasrani di Rutan Tanjung Redep, Berau mendapat remisi Natal 15 hari hingga 45 hari. Sebuah rawa di Desa Tumbit Melayu, Teluk Bayur, Kabupaten Berau disulap warga menjadi objek wisata air tapal kuda. Penggerebekan saung ayam dan dadu. Bandar judi dadu dan sabung ayam di Palaran, Samarinda digerebek polisi. Sejumlah orang yang diduga terlibat diborgol. Kemudian satu orang ditetapkan sebagai tersangka. Para pemain ayam. Dari lokasi judi dadu dan sabung ayam tersebut disita barang bukti ayam jago, peralatan judi dadu, uang tunai, serta belasan sepeda motor. Sedangkan arena judi dibongkar paksa. Ini apa namanya? Cengger. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menyatakan aktivitas perjudian ini sudah berlangsung 1 bulan dan sebelumnya sudah digerebek. Hanya saja penangkapan tersebut gagal mendapatkan barang bukti dan tersangka. Ada namanya. Jadi di TKP atau di lokasi kita temukan kegiatan perjudian sabung ayam dan ada perjudian dadu. Dari hasil penangkapan kita amankan satu orang pelaku tersangka, itu bandar dadunya. Nah, dikarenakan untuk judi sabung ayam waktu anggota masuk sudah ada berlarian, sehingga yang bisa kita amankan oleh rekan-rekan di lapangan satu orang tersangka sebagai bandar judi dadu. DN tersangka perjudian menyatakan dirinya belum terlalu lama membuka lapak judi dadu dengan modal 9 juta rupiah. Ini buat apa nih? Biar nggak goyang banget. Apa? Ya, dipraktekin. Kalau nggak Biar orang. jujur. Pak, kalau permainan ini seperti ini biasa sekali pasang berapa pemainnya, Pak? Paling 10.000 atau 20.000. 10 hingga 20.000 ya. Kemudian 1 bulan itu kan sudah operasi ya. Berapa hari atau hari apa aja, Pak? Baru biasanya? kemarin, Pak. Satu hari aja berarti baru main. Hari aja baru main. Yang pasang berapa banyak, Pak? Ya enggak tentu, Pak. Ini uang bisa 10.000 tapi uangnya kok bisa 9 juta nih banyak sekali. Uang dari dompet itu. Oh, modal Iya. sebagai bandar itu. Iya. Nah, udah berapa kali jadi bandar di situ? Satu kali aja. Di tempat lain berapa kali? Tempat lain di mana? Ada lokasi lain? Lokasi lain? Saat ini polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri saat digerebek polisi. Sementara DN kini terjerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Teriakan-teriakan histeris terdengar saat pilar utama jembatan Mahakam Samarinda tertabrak ponton pengangkut batu bara. Polisi pun bergegas ke lokasi kejadian guna memastikan kondisinya. Oh, yang jembatan Beberapa saksi mulai nahkoda hingga anak buah kapal dimintai keterangan. Tetapi polisi belum menjelaskan rinci hasilnya karena pemeriksaan masih berlangsung. Kita bukan ahlinya loh. Bukan fiber itu.
hari ini tadi kita baru saja melaksanakan peninjauan lokasi jembatan Mahakam, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa tadi pagi pada pukul 7:25 waktu Indonesia Tengah telah terjadi benturan ya atau tabrakan dari kapal tongkang TB Mitra Anugrah 1 dengan nama tongkang Apol 3017. Prinsipnya ini permasalahan ini sedang kita lakukan penyelidikan. Kita sudah memeriksa beberapa saksi, ada 4 saksi yang sudah kita periksa dari Nakoda maupun dari Jurumudi. Kemudian nanti kita akan berkoordinasi dengan KSOP Samarinda. Balai Besar Pelaksana Jalan Negara atau BPJN Kaltim juga belum bisa menyimpulkan kondisi jembatan. Beberapa pemeriksaan harus mereka lakukan untuk memastikan aman dan tidaknya jembatan tersebut dilalui. Rupanya itu lebih bagus bangun ulang daripada perbaikan, Bang. Jadi pada prinsipnya kami hari ini tadi baru, karena tadi sore hari baru sempat melihat ke lapangan, kami baru lihat kerusakan secara visual. Tadi memang ada di P3 tadi yang tergerus ya, apa namanya, betonnya tertumbuk, betonnya tergerus, mungkin ada terkelupas atau kompel lah gitu. Karena baru itu Pak ya, kurang lebih ya. Nanti besok mungkin kami akan lanjutkan lebih lanjut terkait mungkin saat surut, nanti akan lihat lagi apakah di pier atau pipa panjang-panjangnya apakah ada retakan atau dan sebagainya. Itu memang imbas dari tumbukan cukup signifikan karena langsung menurut pier 3 kita, jadi ada beberapa elemen yang rompal, tapi sebenarnya itu sudah sebelumnya kita sudah lakukan perkuatan. Jadi elemen yang ada itu adalah elemen serat fiber, jadi dia tidak langsung berimbas ke elemen utama. Jadi untuk sementara secara visual itu masih kondisi baik, jadi kerusakan itu akibat tumbukan. Besok kita akan melakukan penyelidikan lebih detail lagi terhadap file pier 3, apakah terjadi perubahan bentuk atau tidak. Kita lihat dari sini aja. Agar kejadian serupa tidak terulang, penabrak jembatan harus diberi sanksi tegas, mulai mengganti biaya kerusakan hingga sanksi lainnya yang mampu memberi efek jera. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Gelombang tinggi akibat pasang air laut di pesisir Kenyamukan, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur direkam warga. Kondisi ini menyebabkan warga resah dan cemas. Mereka khawatir ombaknya makin bertambah besar dan mengancam keselamatan jiwa mereka. Saat ini, dampak ombak tersebut sudah menyebabkan papan nama pantai Sekerat roboh. Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa, petugas gabungan yang bersiaga di pos Nataru meminta warga menjauhi pantai. Imbauan serupa diberikan kepada warga yang bermukim di kawasan pantai. Warga diminta lebih siaga ketika gelombang mulai datang saat air laut mulai pasang. Kami menghimbau kepada warga karena bulan Desember adalah puncak daripada air pasang disertai dengan gelombang, maka dimohon kepada pengunjung agar waspada dan berhati-hati, terutama yang mempunyai anak kecil, di mana kerawanannya adalah adanya gelombang besar sehingga dikhawatirkan akan terbawa arus gelombang. Jadi kami tetap melakukan himbauan melalui pemasangan spanduk, kemudian patroli menghimbau kepada warga untuk tetap waspada, bila perlu tidak perlu bermandian di laut. Hingga Minggu siang, petugas gabungan masih terus memberikan imbauan kepada warga dan pengunjung di tempat wisata agar menjauhi pantai selama musim gelombang tinggi.
Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Bandar judi dadu dan sabung ayam di Palaran Samarinda digerebek polisi. 1 pelaku jadi tersangka dan 1 lainnya masih diburu. ...48 napi Nasrani di Rutan Tanjung Redep, Berau mendapat remisi Natal 15 hari hingga 45 hari. Sebuah rawa di Desa Tumbit Melayu, Teluk Bayur, Kabupaten Berau disulap warga menjadi objek wisata air tapal kuda. ...48 napi dari 73 napi Nasrani di Rutan Kelas 2B Tanjung Redep pada perayaan Natal kali ini layak berbahagia. Pasalnya mereka mendapatkan remisi dengan besaran antara 15 hari hingga 45 hari. Kepala Rutan Kelas 2B Tanjung Redep, Puang Dirham menyatakan 25 napi yang belum mendapat remisi karena dinilai belum memenuhi syarat. Sedangkan napi yang mendapat remisi berasal dari perkara narkoba, korupsi, perundungan anak, pencurian, penganiayaan, dan penggelapan. Memang kita sadari bersama, khususnya saya selaku Kepala Rutan. 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Untuk perolehan remisi pada hari ini 48 orang. Artinya dari 73, sebagian besar masih tahanan dan belum memenuhi syarat. Oleh karena itu yang menerima hanya 48 orang. Besaran remisi 15 hari 11 orang, 1 bulan 33 orang, 1 bulan 15 hari 4 orang. Dan untuk keterangan pidananya, narkotika 20 orang, korupsi 2 orang, perlindungan anak 21 orang, pencurian 3 orang, penganiayaan 1 orang, dan penggelapan 1 orang. Jumlahnya 48 orang. Usai mendapat remisi, puluhan warga binaan Nasrani ini secara bersama-sama melaksanakan ibadat Natal di Rutan. Bakat yang luar biasa. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Menyentuh sekali. Jelang Natal, angkutan penumpang melalui jalur Sungai Mahakam dari Dermaga Melak, Kabupaten Kutai Barat meningkat drastis. Penumpang yang biasanya hanya 300-an orang melonjak lebih 1.000 orang. Peningkatan penumpang ini mulai dirasakan sejak 23 Desember 2022. Umumnya, penumpang merupakan pendatang yang bekerja di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Mereka memanfaatkan libur tersebut untuk mudik Natal atau merayakan pergantian tahun di kampung halamannya. Lonjakan penumpang seperti yang sudah kita perkirakan di hari Natal dan Tahun Baru ini, khususnya wilayah Polres Tubar dan Pelabuhan Merak, untuk peningkatan penumpang kita perkirakan hampir 200% kenaikannya. Yang biasanya kapal kayu yang menuju Merak Samarinda hanya terisi 100, di bawah 100, sekarang bahkan lebih dari 100 orang. Untuk sistem pengamanan tetap kita memprioritaskan keamanan,
masyarakat yang akan melaksanakan Natal dan Tahun Baru, kita pun memberikan himbauan kepada para pengusaha jasa transportasi sungai tidak boleh melebihi dari kapasitas. Peningkatan penumpang melalui jalur Sungai Mahakam ini diperkirakan berlangsung dari tanggal 26 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat. Kita menunggu kapal kedua dari Lobakun. Kita pastikan tiba di dermaga Merak. Posko Induk Pengamanan Natal dan Tahun Baru di Samarinda ditempatkan di Jalan Gajah Mada. Dari posko ini, polisi, tentara bersama petugas lainnya termasuk relawan bisa memantau kegiatan di gereja termasuk situasi arus lalu lintas. Tercatat 58 kamera pemantau atau CCTV yang terkoneksi dengan posko induk. Petugas gabungan sebelumnya melakukan sterilisasi pada gereja-gereja yang melaksanakan ibadah Natal. Petugas gabungan harus melaksanakan berbagai antisipasi untuk menghindari berbagai ancaman gangguan keamanan selama pelaksanaan Natal. Untuk pantauan kita sudah berkoordinasi dengan Kominfo Kota Samarinda dan rekan-rekan pemilik CCTV yang ada di setiap gereja. Jadi ada titik sebanyak 58 titik pantauan CCTV untuk ruas jalan, dan untuk gereja sendiri sudah ada 3 gereja yang bergabung dan akan kita lakukan pantauan langsung dan akan menyusul beberapa gereja lagi ya, yang akan kita pantau secara langsung melalui CCTV dari pos pelayanan ini. Hingga Minggu siang, situasi di Samarinda tetap aman. Situasi ini diharapkan terus terjadi agar Samarinda aman dan masyarakat merasa tenang. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tim Jihandak Brimopolda Kaltim bersama Sat Samapta Polres Kubar melakukan sterilisasi gereja di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Total 427 gereja yang disterilkan di 2 kabupaten tersebut. Upaya ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada jemaat yang akan melaksanakan ibadat misa Natal. Proses sterilisasi dilakukan dengan skema mulai halaman parkir, tempat jemaat beribadat, altar, dan beberapa sudut lainnya. Bahwa sterilisasi di beberapa gereja yang kita nilai mempunyai jemaah yang sangat besar, itu yang kita prioritaskan. Sterilisasi dilakukan guna memberikan kenyamanan kepada seluruh jemaah yang merayakan perayaan hari Natal. Dan aspek-aspek yang kita lakukan adalah, salah satunya adalah kita mencegah dari aksi ancaman teroris. Sehingga kita melibatkan beberapa personil khususnya yang punya kemampuan khusus. Kita di backup dari Satuan Brimob Polda Kaltim yang PKO di wilayah Polres Kubar, ditambah dengan anggota kita dari Sat Samapta Polres Kubar. Kita menyisir bagian-bagian di tempat ibadah seperti di gereja. Sterilisasi ya, tentu itu kan upaya untuk pengamanan, dan sekali lagi kami dari pihak gereja berterima kasih, dan kiranya dari pihak seluruh baik Kapolres dan seluruh jajaran Brimob semua sehat, lancar, mengerjakan tanggung jawab yang baik,
dan supaya kita sama-sama menciptakan kondisi yang aman, yang kondusif, sehingga umat bisa beribadah dengan baik dan juga pembangunan di seluruh aspek juga dapat berjalan dengan baik. Usai sterilisasi, polisi menempatkan personilnya di semua gereja yang melaksanakan ibadat Natal. Polisi ini akan bersiaga dengan aparat gabungan mulai TNI, Satpol PP, dan lain-lain. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat. Menggunakan metal detektor, X-ray dan mirror, tim penjinak bom atau Jibom Brimob Polda Kaltim Sabtu siang melakukan sterilisasi Gereja Santa Teresia di perapatan Balikpapan Kota. Sterilisasi meliputi halaman parkir, ruang tempat ibadah, dan beberapa bangunan di area gereja. Total 32 gereja yang disterilisasi oleh Brimob Polda Kaltim. Sejauh ini tidak ditemukan benda mencurigakan dan membahayakan keselamatan jemaat yang akan melakukan ibadat Natal. Sterilisasi di beberapa gereja yang ada di Balikpapan ini, yang terutama memang gereja-gereja yang besar, jemaatnya sangat banyak, dan kita melakukan sterilisasi adalah untuk memberi rasa aman, rasa nyaman, karena saat ini mulai muncul lagi tindak-tindak kejahatan terorisme. Jadi intinya kita berusaha untuk menghindari itu. Tadi pemeriksaan meliputi apa saja, Bang? Pemeriksaan kita melakukan menyeluruh. Pokoknya sekitar areal gereja ini yang seluruhnya. Meski sterilisasi sudah dilakukan, namun petugas meminta masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar umat Kristiani bisa menjalankan ibadat dengan aman. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Bandar judi dadu dan sabung ayam di Palaran Samarinda digerebek polisi. 1 pelaku jadi tersangka dan 1 lainnya masih diburu. ...48 napi Nasrani di Rutan Tanjung Redep, Berau mendapat remisi Natal 15 hari hingga 45 hari. Sebuah rawa di Desa Tumbit Melayu, Teluk Bayur, Kabupaten Berau disulap warga menjadi objek wisata air tapal kuda. Rencana pembangunan jalan tol ke ibu kota negara di Penajam Pasir Utara saat ini sudah memasuki tahap mobilisasi material. Pengerjaan akan dimulai awal tahun 2023 dan diperkirakan selesai akhir 2024. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri BUMN saat berkunjung ke IKN bersama sejumlah petinggi BUMN Jumat dan Sabtu akhir pekan kemarin. Ini Pak Wamennya di mana? Dalam kunjungan tersebut, Kartika Wiro Atmojo juga mendatangi titik nol ibu kota negara, kesiapan pembangunan Istana Negara, hunian pekerja, dan pembangunan kantor BUMN. Oh gitu. Yang pertama tadi yang kita kunjungi adalah jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dengan IKN. Itu tadi sudah mulai, beberapa seksi dimulai, diharapkan 2024 selesai. Kemudian di kawasan ini sendiri, ada beberapa proyek besar, pertama untuk Istana Negara, yang kita kunjungi.
kemudian jalan Subuh Barat Subuh Timurnya. Kita juga hari ini merencanakan untuk melihat lokasi calon kantor Gubernur BUMN-nya sendiri. Kalau untuk yang tol itu Pak, itu rencananya panjang berapa dan mulai kapan pembangunannya? Tadi ada beberapa section mulai kan ya, mungkin sekitar 20 kiloan yang akan dimulai, itu pembangunannya sudah mulai sekarang. Tadi sudah mulai pembebasan tanah, dan sebagian sudah mulai mobilisasi, ya harusnya Januari sudah mulai pasif ya, pembangunan. Sebelum pembebasan tanah, juga nanti mobilisasi alat-alat yang kita jalankan sekarang. Itu desain dan lain-lain udah beres Pak? Tadi beberapa seksi tadi, yang untuk ruas seksi 1, 2, 3 sudah rapi. Didinya ya nanti yang pembebasan lahan yang memang butuh waktu, dan nanti setelah itu kita mobilisasi untuk pembangunannya secara cepat. Pembangunan hunian untuk menampung 10.000 pekerja masih berlangsung. Pembangunan yang dimulai akhir Agustus 2022 itu diperkirakan selesai 20 Januari 2023. Amir Hamzah melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Wisata air tapal kuda. Begitulah nama lokasi wisata di Desa Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau ini. Nama tapal kuda disematkan karena bentuknya dianggap menyerupai tapal kuda. Danau seluas 3 hektar itu awalnya hanyalah sebuah rawa yang dipenuhi rumput liar. Pengelolaan mulai dikerjakan tahun 2018 dengan melengkapi beberapa sarana mulai dermaga, tempat rehat pengunjung, sepeda air, dan perahu bebek. Akhirnya pada 23 Desember 2022 lalu, lokasi ini diresmikan menjadi objek wisata di Kabupaten Berau. Danau ini sebenarnya tidak berpotensi. Awalnya berpotensi, kami bersihkan dengan terus dari tahun 2018 dan kami membangun semua dermaga di sini, dan sampai tahun 2018 sampai tahun 2022 ini sehingga kita bisa launching kegiatan wisata. Ini wisata baru, yaitu wisata air. Berarti ini dulunya tempatnya ndak terawat Pak ya ibaratnya? Warga yang baru pertama singgah di lokasi ini tertarik pada lokasi ini karena banyak ditumbuhi berbagai jenis tanaman, danaunya bersih dan lokasinya tenang. Saya lihat sendiri ya, wisata tapal kuda ini sangat bagus sekali ya bagi masyarakat Kabupaten Berau, terutama yang tinggal di daerah Kabupaten Berau di sekitarnya sangat mudah sekali untuk dijangkau. Lagi pula fasilitas yang tersedia cukup mantap lah, cukup bagus. Anda yang membutuhkan suasana tenang dan segar disarankan untuk sesekali berkunjung di lokasi wisata air tapal kuda ini. Tiket masuknya hanya Rp2.000 per orang. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam Berita Kaltim hari ini. Akhirnya saya Elvolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.